Ya, pertama saya selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua bersama seluruh jajaran tadi di apel saya sudah pimpin dan kita memberikan penghormatan khusus mengheningkan cipta untuk Sang Maestro Seniman Papua, orang tua kita almarhum Bapak Yangki Rubino yang ketika pergantian hari memasuki tanggal 30 Mei Tuhan memanggil. Kita berdoa semoga almarhum diterima di sisi Tuhan di sorga dan keluarga yang ditinggalkan mendapat kekuatan dan penghiburan. Saya termasuk orang yang berterima kasih karena bisa mewawancarai almarhum sangat lengkap. Dari kerinduan saya ketika bertugas sebagai Kakanwil Hukum dan HAM Papua Barat, kegelisahan saya ketika lagu Tanah Papua itu dinyanyikan, saya mengecek di sistem data di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual lagu ini belum didaftar. Sehingga lewat komunikasi dan koordinasi yang baik, Pemda Provinsi Papua Barat merespon untuk memberikan royalti bagi pencipta lagu ini. Dan diumumkan melalui media cetak selama sebulan. Nah, pada waktu yang bersamaan Bapak Yangki Rubino ini diundang oleh Kementerian Pendidikan, Badan Pengembangan Guru di Manokwari, datang ke Manokwari. Dan saya berterima kasih saya bisa mewawancarai beliau. Ada beberapa pesan penting di dalam lagu ini yang tidak banyak orang mengetahui. Tapi saya percaya semua orang yang nyanyi lagu ini, baik orang Papua dan non-Papua, dia akan terinspirasi dan punya kesan tersendiri terhadap lagu Tanah Papua. Yang saya dapati dari wawancara saya dengan almarhum, lagu ini tidak pernah dipikirkan. Jadi lagu ini syair-syairnya tuh muncul seketika dalam sebuah rentang perjalanan kehidupan almarhum yang sangat panjang. Dan puncaknya lagu ini ditulis ketika suatu pagi almarhum dengan istrinya itu berjalan kaki melewati sebuah kali untuk pergi mengajar anak-anak sekolah SD. Pada saat mereka melewati sungai di pagi hari dengan mentari pagi yang memancarkan sinarnya, dari dalam kali itu mereka melihat cahaya pantulan emas yang muncul di permukaan. Nah, pantulan cahaya itu oleh almarhum langsung masukkan tangannya ke kali itu dan dia mengangkat segenggam emas murni di tangannya. Nah, emas itu tidak dibawa pulang oleh almarhum dan istrinya. Almarhum dengan istrinya berdoa, setelah itu menghamburkan kembali emas itu ke tengah sungai dan semak belukar. Nah, ketika mereka sampai di sekolah dan pulang dari sekolah itu, lahirlah lagu ini. Jadi emas yang diceritakan di dalam syair lagu Tanah Papua itu bukan hayalan, bukan sebuah ilusi, itu sebuah fakta real yang oleh kemurahan Tuhan menunjukkan bagi almarhum dan istrinya. Orang tidak mengetahui tentang kisah emas yang diceritakan di dalam lagu Tanah Papua. 10 tahun kemudian baru tempat itu ditemukan. Itulah Topo di Nabire yang hari ini menjadi tempat dilakukan pendulangan emas secara tradisional. Jadi luar biasa Tuhan memberikan karunia untuk almarhum bisa menulis syair dari lagu Tanah Papua yang hari ini siapapun kita nyanyi, kita bisa merasakan betapa kuatnya spiritualitas dari pesan lagu ini untuk semua kita yang bekerja di Tanah Papua. Banyak misteri dari perjalanan almarhum sebagai seorang guru yang diceritakan kepada saya. Nah, itu nanti bisa kita bahas pada sesi-sesi berikut.
Tapi hari ini saya pikir kita semua orang Papua berduka cita yang mendalam atas kepergian almarhum. Dan saya harus berterima kasih kepada Pemda Provinsi Papua Barat yang menghargai almarhum dengan dana sebesar 500 juta. Tidak pernah almarhum itu pikirkan mendapat uang sebanyak itu. Makanya kalau nanti dilihat di Facebook saya di tahun 2020 tanggal 12 Oktober ulang tahun Pemda Provinsi Papua Barat, ketika Bapak Gubernur Papua Barat saat itu Bapak Domingus Monachan menyerahkan tulisan di gardus untuk almarhum bahwa Pemda menghargai beliau 500 juta, itu dengan cucuran air mata. Beliau tidak pernah menyangka diberikan dana sebesar itu. Itulah upaya yang saya bisa lakukan untuk menolong almarhum. Sehingga ketika saya mutasi ke Papua, saat kunjungan pertama ke Biak, saya menelpon almarhum dan beliau sampaikan anak yang baik, semua yang sudah membantu Bapak sudah ceritakan untuk orang-orang di Pulau Undi. Dan bantuan itu Bapak sudah bangun rumah. Jadi kalau anak bisa datang, Bapak mau buat mansurandak sekaligus menunjukkan rumah yang dibangun dari bantuan Pemda Provinsi Papua Barat. Saat itu saya dibantu oleh Bapak Sekda Kabupaten Biak Numfor yang sekarang PJ Bupati Sarmi, Bapak Markus Masnembra, difasilitasi speed sehingga saya bisa sampai di Pulau Undi. Bertemu Bapak Yance, Mama, dan juga semua keluarga bahkan masyarakat di jembatan sampai ke rumah, dan kita duduk bercerita, dan Bapak Yance nyanyi lagi kembali lagu itu dan menjelaskan beberapa kisah-kisah lain yang benar. Selamat jalan sang maestro dan seniman Papua, ya luar biasa. Banyak lagu yang beliau ciptakan, termasuk lagu Paniai yang dinyanyikan di grup Ampi Nabire. Ada beberapa referensi lagu yang beliau ciptakan, dijelaskan ke saya. Tapi kita baru fokus untuk lagu Tanah Papua. Semoga pengabdiannya diberkati Tuhan. Filipi pasal 1 ayat 21 dan 22. Bagiku hidup untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan jika aku hidup, biarlah hidupku memberi buah. Almarhum telah memberi buah dengan karya-karya terbaik. Untuk itu, kita yang ada saat ini juga harus menginspirasi kerja totalitas pengabdian dan pelayanannya untuk bisa memberikan talenta yang Tuhan berikan bagi kita untuk menolong sesama orang Papua dalam kewenangan, tugas tanggung jawab, tapi juga jabatan yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus memberkati. Di sana